Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut materi yang kemarin ya. Di layar udah kelihatan kan? Udah, Pak. Oke. Kemarin kita udah sampai sini ya. Ada yang udah nyoba? Belum? Belum, Pak. Belum sampai situ, Pak. Oke lah. Ya, kita lanjutkan. Masih kompleks algebra. Masih aljabar bilangan kompleks. Nah, yang berikutnya adalah konjugat dari bilangan kompleks. Yang apa ya? Kalau kayak waktu belajar kalkulus kan belajar fungsi ya. Ada fungsi apa namanya? Komposisi ya, fungsi komposisi lah gitu kira-kira. Jadi bagaimana kalau bilangan kompleksnya itu berupa fungsi, itu kira-kira. Ini atau kompleks konjugat dari penjumlahan beberapa bilangan kompleks kira-kira begitulah. Nah ini misalnya ada dua buah bilangan kompleks Z1, Z2, di mana Z1 adalah X1 plus Y1, Z2 adalah X2 plus Y2. Nah, kalau kita jumlahin, Z1 tambah Z2, ya berarti kan yang I jumlahkan sama I ya. Berarti kan nanti kalau kita jumlahkan jadi X1 tambah X2 ditambah I, Y1 tambah Y2. Kira-kira gini kan. Nah, kalau dibikin konjugat masing-masing, Z1 konjugatnya apa? X1 min I Y1. Ya. Kalau Z2? X2 min I Y2. Nah, tinggal diganti aja ini kan. Ini tanda kemarin konsepnya konjugat. Si bagian imajiner partnya ganti tanda. Nah, gitu kira-kira. Nah, maka kalau kita jumlahkan konjugatnya Z1 tambah Z2, konjugat Z1 tambah konjugat Z2, itu kan konjugat Z1 adalah yang ini, konjugat Z2 adalah yang ini, kan gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini. Min I-nya bisa kita keluarin, jadi begini kira-kira. Nah, ini kan sama aja. Berarti imaginer part dari penjumlahan Z1 tambah Z2 itu kan yang ini. Nah, imaginer partnya ini ganti tanda aja nih. Nah, maka konjugatnya si Z1 tambah Z2 ya, atau kita artikan sebagai seper nih, atau bukan seper ya, tapi tadi Z1 tambah Z2 itu kan yang ini ya. Jadi kalau konjugat itu kan pakai bar di atas kan. Ini tuh ceritanya bar nih, garis panjang. Ya intinya sama kayak inilah, pakai bar. Konjugat lah maksudnya. Nah, artinya tinggal kita ganti aja tanda dari bagian imajinernya. Nih, si min ini kan. Abang main sama adik dulu ya, main sama mbak dulu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini. Nah, begitu juga nanti kalau berupa fungsi.
Jadi kalau bilangan kompleksnya itu adalah fungsi f ditambah i fungsi g, ya kan? Nah, maka si bagian imajinernya itu tinggal kita konjugatkan aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah konjugatnya itu, ya, konjugatnya itu bukan cuma mengubah tanda negatifnya aja, tapi lo harus juga mengkonjugatkan fungsi f dan mengkonjugatkan fungsi G. Nah, ini yang perlu diperhatiin. Ya, jadi konjugatnya itu bukan fungsi F negatif IG atau min IG, bukan, tapi konjugat F min I konjugat G. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini apa namanya yang harus diperhatikan ya kalau berupa fungsi. Karena nanti di dalam F ini bisa jadi ada imaginary part-nya juga. Di bagian G juga bisa jadi ada imaginary part-nya. Oke. Contoh. Nah, ini. Tentukan imaginary z-nya. Nah, imaginary lagi. Conjugate, sorry. Tentukan konjugatnya. Z itu adalah ini, tentukan konjugatnya. Nah, gimana caranya? Ya, cara paling gampang ya dibuat aja jadi sederhana kan. Si kompleks number Z-nya 2 min 3i per i plus 4 ini dibuat jadi sederhana dulu bentuknya. Gimana caranya? Ya. Atau langsung aja diubah ya. Imaginary part-nya itu ini 3 kan? Oh, sorry, imaginary part-nya itu min 3. Kalau mau nyari konjugatnya ya berarti jadi plus. Ini juga gitu. Yang di bawah imaginary part-nya itu 1 kan? Maka jadi min. Oke. Ini kalau ngubah langsung. Ya, atau kalau diminta menyederhanakan ya disederhanakan dulu. Gimana cara menyederhanakan? Dikali sama konjugat yang penyebut ya. Konjugat penyebut. Oke. Kebayang ya? Salah itu. Ya, dari yang tadi, nah ini tugasnya masih sama section 5, kerjain nomor 25. Jadi ini masih lanjutannya kemarin ya, aljabar kompleks. Oke, kemudian aljabar kompleks berikutnya adalah menentukan atau menemukan nilai absolutnya atau apa namanya? Nilai bilangan kompleksnya. Absolute value. Nah, kemarin kita udah bahas ya, apa namanya simbolnya. Nilai absolut dari bilangan kompleks itu dilambangkan gini ya, pakai apa namanya nih, pakai tanda mutlak. Dan nilainya itu sama dengan R. Format yang kemarin ya, kalau yang pakai apa namanya, pakai polar berarti angka yang depan kan gitu. Kalau pakai Cartesian bentuk x plus y berarti Pythagoras atau akar dari x kuadrat tambah y kuadrat kan gitu ya. Nah, itu kita sebut nama absolute value-nya complex number. Ini. Nah, yang diambil selalu nilai positifnya. Karena sesuai namanya absolute value. Jadi si R ini nilainya selalu positif. Nanti yang membuat dia jadi negatif itu biasanya posisi. Jadi kalau ngomongin nilai R-nya, nilainya itu selalu positif. Nah, kalau kita kalikan bilangan kompleks dikali dengan konjugatnya. Z dikali Z konjugat. Z itu kan X plus IY. Kalau konjugatnya berarti X min IY kan gitu ya. Nah, ini kalau dikali hasilnya apa ya? X
kuadrat min IY kuadratin. Ya. X kuadrat min IY dikuadratkan. Kalau IY dikuadratkan itu apa ya? Min 1. Ya, Oke. jangan lupa kemarin ya. I kuadrat ada I kuadrat berapa? Min 1. Min 1. Min 1. Berarti IY dikuadratkan itu adalah min Y kuadrat, ya enggak? Nah, ketemu min sama yang di depan. Jadi kan min jadi plus ya. Nah, jadilah seperti ini kan. Berarti Z dikali konjugatnya, bilangan kompleks dikali konjugatnya itu adalah sama seperti X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita hubungkan ke R berarti sama dengan R kuadrat. nah, itu dia. R kuadrat. Atau kalau dalam koordinat polar kayak gini ya. Kalau polar itu kan apa namanya? Kalau dibuat dalam bentuk eksponen itu kan R E I theta, maka konjugatnya tinggal tambah min di I-nya. Jadi min I theta. Nah, ini kalau kita kali itu kan jadi R kuadrat E pangkat 0 kan gitu ya. E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi R kuadrat doang. Nah, gitu kira-kira. Jadi yang atas ini kalau koordinatnya kartesian, ini kalau pakai kartesian. Nah, ini kalau pakai polar. Hasilnya sama ya, sama-sama R kuadrat. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa si R itu kan adalah harga mutlak Z ya. Nah, karena Z dikali konjugatnya adalah R kuadrat, maka harga mutlak Z dikuadratkan itu adalah Z kali konjugatnya. Kebayang sampai sini ya? Ya, atau bisa kita bilang Z-nya apa namanya? Nilai absolutnya itu adalah akar dari Z dikali konjugatnya. Jadi nanti untuk nyari nilai absolut bisa juga pakai rumus ini. Akar Z kali konjugatnya. Nah, ini. Jadi kita punya satu formula. Nilai absolutnya sama dengan R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini yang kartesian. Kalau polar tinggal R-nya aja, ya kan? Atau kalau mau nyari pakai konjugat bisa pakai akar Z dikali konjugatnya, kompleks dikali konjugatnya. Oke, contoh. Nah, ini. Tentukan nilai dari akar 5 plus 3I per 1 min I. Nah, coba kalian hitung lah. Mau pakai yang mana aja boleh. Mau dirasionalkan dulu, terus apa namanya, tinggal cek pakai akar X kuadrat tambah Y kuadrat gitu kan, boleh. Atau mau dirasionalkan terus pakai yang akar Z kali Z boleh juga, suka-suka kalian. Coba hitung dulu. Berapa hasilnya? Wah, disuruh belanja apa tuh? Kelupaan nggak? Ada yang ketinggalan ya? Ada yang udah dapat? Akar 7 bukan. Akar 7. Oke, kita coba ya. Yang pasti ini 9 tambah 5, 14 bagi 2 ya, akar 7 kayaknya. Nah, ini. Itu sama aja absolut yang atas per absolut yang bawah.
Absolut yang atas itu kan tinggal akar dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Kalau cari pakai rumus biasa. Si aljabar biasa berarti akar 14 per, kalau yang bawah ini berarti 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat berarti akar 2. Akar 14 per akar 2, akar 7 ya. Ini cara sederhana. Kalau mau pakai yang itu tadi ya, yang kalian sederhanain dulu bentuknya juga boleh. Silakan aja. Cara paling simpel ya cari aja masing-masing kan gitu. Tadi lo ngitungnya pakai cara ini bukan? Iya, Pak. Nah, ya. Ada yang ngitungnya pakai cara disederhanakan dulu bentuknya? Atas bawah dikali penyebutnya, dikali sekawan ya. Dikali apa namanya? Konjugat penyebutnya. Ada? Sama nanti hasilnya sih. Kalaupun kalian pakai cara dikali sama konjugat penyebut. Disederhanakan dulu bentuknya ya. Sama. Oke. Ya, ini tugas berikutnya buat latihan. Ini ada di PowerPoint ya, bisa kalian atau lihat di assignment. Oke. Nah, kemudian aljabar berikutnya adalah persamaan bilangan kompleks. Persamaan kompleks number. Nah, ini sebetulnya kayak konsep persamaan biasa sih. Jadi dua buah kompleks number itu disebut sama kalau bagian real dan bagian imajinernya sama. Gitu. Jadi ini contohnya. Nah, ini contohnya kan. X plus Y sama dengan 2 plus 3Y. Nah, ini cirinya equation, cirinya persamaan ini ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan lah intinya. Nah, ini kan tinggal disamain doang kan. Berarti kan X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah 3 kan gitu ya. Sederhananya gitu. Nah, nanti ketika menghitung ya mungkin si X-nya ini bisa berubah persamaan, Y-nya juga bisa berubah persamaan. Yang pasti tinggal kalian lihat bagian realnya mana, bagian imajinernya mana. Dalam sebuah persamaan, ruas kiri, ruas kanan, bagian real sama imajinernya intinya sama. Intinya sih gitu di complex equation ini. Contoh misalnya, nah ini, misalnya ada persamaan X plus Y kuadrat sama dengan 2Y. Nah, disuruh menentukan ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, gimana cara menentukannya? Ya, harus kalian kuadratkan dulu ya. X plus Y kalau dikuadratkan jadinya apa? Ini ya. Jadi X kuadrat plus 2IXY min Y kuadrat. Kalau dikuadratin jadi begitu kan. Ini sebetulnya yang di belakang itu kan harusnya plus IY dikuadratkan kan gitu ya. Nah, cuma kan I kuadrat jangan lupa kemarin min 1. Berarti jadilah seperti itu. Nah, berarti ini real part-nya yang mana? Dari persamaan ini. X kuadrat sama min Y kuadratnya. Ya. Real part-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Imaginer part-nya? 2IXY. Nah, tanpa XY. I. Jangan lupa. 2XY. Kalau dibilang imaginer part itu I-nya nggak dipakai. Jadi imaginer part-nya itu adalah atau bagian imajinernya adalah 2XY kan gitu kan. Nah, maka kalau kita samain sama 2I di sebelah kanan ya kan. Si 2I itu sebelah kanan. Dapatlah seperti ini kan. 2I itu kan sama aja 0 tambah 2I kalau ditulis dalam bilangan kompleks ya. 0 tambah 2I. Real part-nya 0, imaginary part-nya 2. Nah, berarti dari persamaan yang ini tadi setelah kita kuadratkan, real part-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian imaginary part-nya adalah 2XY sama dengan 2. Nah, dari sini nanti dapat XY-nya. Bisa dicari XY-nya kan. Dari yang pertama X kuadrat sama dengan Y kuadrat kan gitu ya. Maka kita dapat Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. Nah, masukin ke yang bawah. Ya kan? Masukin ke bawah nanti dapat persamaan lah ya.
Nanti dapat X-nya berapa, Y-nya berapa. Sampai sini ada yang mau tanya? Gampang lah ini. Bisa ya? Jadi untuk complex equation ini sebetulnya gampang. Kalian tinggal sama-samain aja mana bagian. Yang penting kalian tahu yang mana real part-nya, yang mana imaginary part-nya. Ini ya. Ini nanti hasilnya kan jadi begini kan. Maka akan kalian dapat 2. Ini jadinya. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 1. Atau X sama dengan min 1. Y sama dengan 1 atau Y sama dengan min 1. Bisa lah. Oke, ini tugas berikutnya. Untuk latihan soal yang kayak apa namanya tadi? Complex equation. Oke. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya. Mana? Ini kalau sistem tugasnya sepotong-sepotong gini nanti pas di ngumpulinnya gimana, Pak? Oh, udah buka assignment belum? Bentar, Pak. Saya buka di HP soalnya. Oh ya, nanti cek aja assignment-nya. Baik, Pak. Ya. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, menggambar grafik dari bilangan kompleks yang diberikan. Nah, ini apa ya? Sebetulnya sih bukan hal yang susah-susah banget. Tinggal apa ya? Jadi ya tinggal jeli-jelinya kalian baca simbol matematik atau arti dari persamaan kan gitu ya. Jadi dia apakah dia berupa bidang atau berupa garis atau kurva dan seterusnya lah. Ini. Contoh misalnya. Ini kira-kira jawabannya apa nih? Kurva apa yang terbentuk pada bidang XY dengan apa namanya? Absolute value-nya 3. Garis lurus bukan, Pak? Garis lurus. Kenapa lurus. garis lurus? Pertanyaannya Karena kenapa garis lurus? Karena hasil dari guys, ini pendapat saya aja, hasil dari itunya absolute value-nya itu bilangan bulat gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau di grafik itu di titik yang X sama Y besarnya sama. Berarti gimana tuh? Kira-kira bentuk garisnya gimana? Bentuk garisnya apakah kayak X sama dengan Y gitu? Apa namanya? Gini misalnya. Gini. Gitu. Bisa banyak kemungkinan, Pak, kan misalnya nih, ini kan 3 sama 3 itu akar dari 9. Akar dari 9. Pak, lingkaran bukan? Iya, yang betul jawabannya lingkaran. Oh, iya, baik, Pak. Sebentar. HP gede. Halo, ya. Kenapa lingkaran? Soalnya R² sama dengan 3. Ini ya. Ingat, Z itu apa? Z itu adalah X² tambah Y². Ini kan? Sama dengan 3. Itu artinya X² tambah Y² sama dengan 9. Nah, ini persamaan apa? Itu adalah persamaan lingkaran. Dengan jari-jari 3. Pusatnya 0,0. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kebayang, Pak, kebayang. Tinggal gitu-gitu doang sebetulnya. Oke. Nah ini. Jadi Z itu adalah X² tambah Y² kan? Nah, sama dengan 3. Berarti ini. Jadi dia adalah lingkaran. Jadi
absolute Z sama dengan 3 itu mendeskripsikan lingkaran dengan jari-jari 3 dan pusatnya adalah 0,0. Oke, contoh lain. Coba, kalau yang A, absolute value Z min 1 sama dengan 2. Ini bentuknya apa? Apa kira-kira bentuknya? Ada yang kebayang? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Z absolute nilai absolut dari Z min 1 sama dengan 2. Itu kira-kira kalau kita gambar grafik, itu grafiknya bentuknya apa? Ada? Dapat? Ada yang dapat? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Kita ganti dulu. Z itu apa Z? Z itu adalah X plus Y ya. Kalian ganti Z-nya adalah X plus Y. Kurangi 1. Berarti X min 1 plus Y. Kan jadi begitu ya. Nah, kalau kita mutlakkan. Jadi begini kan. Kebayang nih dapetnya begini. Ini si Z itu adalah X plus Y. Nah, maka nanti ini jadi harga mutlak X plus Y min 1. Nah, ini kan sama dengan X min 1 tambah Y. Nah, ini harga mutlak. Nah, harga mutlak dari ini, ingat mutlak itu adalah akar dari, ini sama dengan 2 ya. Berarti kan ini akar dari X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Gitu kan? Nah, kalau kita kuadratkan jadi seperti ini. Nah, ini persamaan apa? Ini adalah persamaan lingkaran. Udah jelas lah kan ini. Persamaan lingkaran. Tapi dengan pusatnya di mana? Pusatnya di 1,0. Nah, 1,0. Jadi bukan lagi origin 0,0. Ini adalah lingkaran ya, dengan jari-jari 2 yang pusatnya di 1,0. Nah, ini yang persamaan pertama. Kalau yang kedua, Z min 1 kurang dari sama dengan 2. Ini apa? Bedanya sama yang atas tuh cuma ini dibikin kurang dari sama dengan. Nah, gitu. Berarti bentuknya apa? Kebayang nggak bentuknya? Kalau kita gambar di diagram Cartesian, kalau yang A, ini pusatnya 1,0 di sini kira-kira lah ya. Nah, gini. Ya kan? Ini yang A. Kalau yang B kira-kira gambarnya gimana? Kalau yang A ini kan karena sama dengan 2, berarti kan kita ambil pinggirnya aja nih ya, sama dengan 2 ini kan. Nah, kalau yang B karena kurang dari sama dengan, berarti kan yang dalam-dalamnya juga diambil nih. Nah, gitu. Ini bentuk apa nih kayak begini? Bentuk. Kalau kita ambil pinggirnya aja, lingkaran namanya. Kalau kita ambil seluruhnya isi gitu ya, isi itu artinya disk. Disk itu apa ya? Cakram. Apa cakram? Piringan. Nah, kira-kira gitulah.
Jadi dia itu adalah sebuah piringan di dalam lingkaran yang A, yang pilihan A, yang bentuk A, graf A, kira-kira. Dengan batas pinggirnya itu adalah ya si A itu, si pilihan A. Tapi kalau nggak ada sama dengan, berarti yang bagian A-nya itu tidak termasuk. Gitu. Sampai sini kebayang nggak? Pak, mau nanya dong Pak. Apa? Ini kan contohnya kurang dari ya. Otomatis kan area yang dimaksud kan di dalam lingkarannya. Ya. Kalau semisalkan Pak nanti kalau ketemu soal itu lebih dari gitu. Ya berarti dia plane dengan lubang disk di tengah-tengah. Kebayang nggak? Kalau di Kebayang. sini lebih besar misalnya, anggaplah lebih besar pakai sama dengan gitu misalnya, atau lebih besar tanpa sama dengan juga sama lah. Berarti kan area yang dimaksud itu adalah ini. Nah, gini. Area yang dimaksud adalah yang di luar ini ya. Nah, kalau karena area di luar ini berarti ini adalah plane, bidang. Jadi bukan lagi disk ya. Kalau disk itu nanti identik sama bidang yang dia pipih apa ya, kayak piringan gitu kan, bulat lingkaran bentuknya. Kalau di luar itu kan berarti tembus sampai tak hingga kan, artinya nanti dia bentuknya plane. Oh sorry, kenapa ini kok hilang? Oh sorry, nah ini bentuknya anggaplah plane ini, plane dengan lubang berupa disk wall apa ya, hole ya, disk hole di tengah-tengah yang jari-jarinya 2 gitu. Kebayang ya? Pertanyaan lagi Pak. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan itu, misalnya ditanya bidangnya apa, terus bisa dijawab nggak Pak kalau soal kayak gitu? Bisa. Bidangnya plane. Oh, plan gitu aja Pak. Ya. Bidang datar plane. Kan kalau disebut plane itu artinya lempeng. Apa lempeng? Apa sih? Lembaran apa ya? Lempeng lah ya, lempeng. Plane itu kan bidang lempeng. Itu artinya isi ya, bukannya cuma garis pinggirnya doang. Jadi plane dengan lubang di tengah itu berupa lingkaran dengan jari-jari 2. Jadi jawabnya boleh dibilang plane. Kalau mau lebih lengkap ya berarti XY plane. Jadi bidang XY kan gitu. Karena ini kita ngomongin XY. Ada lagi? Kebayang ya? Oke. Ya. Jadi kalian harus tahu ya bedanya antara lingkaran sama circle sama disk. Kalau circle itu cuma garisnya doang, dia curve. Kalau disk itu area, dia plane, bidang. Ya, harus dibedain nanti ya. Jadi nanti ketika ditanya bentuk ya ini juga harus diperhatiin nih. Jangan disk sama circle disk itu apa ya? Enaknya apa dibilangnya? Cakram, piringan ya. Piringan sama lingkaran nanti sama. Lingkaran dengan bola sama itu juga kacau ya. Lingkaran sama bola beda ya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Berikutnya. Nah, bagaimana kalau disebutkan Angel of Z sama dengan pi per 4? Nah, kan kemarin di bagian yang kemarin ketika kita belajar complex number itu kan kalau dituliskan sebuah complex number dalam bentuk aljabar dalam bentuk Cartesian K atau polar atau eksponen itu kan kita bisa baca imaginary part, real part kan gitu ya, absolute part, modulus ya. Kemudian angle-nya juga apa sudutnya juga ya. Ini sudut dari Z, angle of Z adalah pi per 4. Nah, kalau kita gambar sudut Z adalah pi per 4, itu kira-kira grafiknya bentuknya apa? Atau gambarnya gimana ya? Bayang nggak? Kira-kira gimana gambarnya? Kalau ngomongin sudut, berarti diagramnya yang kita pakai R-Gran atau Cartesian atau polar?
Ergrand sih kayaknya, Pak. Ya. Oke. Kemudian kira-kira gambarnya gimana? Apa gambarnya? Hah? Ya, gambarnya itu adalah setengah garis X sama dengan Y. Jadi kalau ini, nah gini, ya kan? Sudut 45 itu kan gini. Ini 45 derajat. Gitu kan? Nah ini dia bentuknya. Kebayang nggak? Jadi setengah dari garis X sama dengan Y. Karena 45 derajat ya. Kemiringannya 1. Jadi setengahnya itu maksudnya kita ngambilnya cuma di bagian yang X-nya positif aja. Gitu. Karena kalau di bagian X negatif itu berarti 225 derajat ya. Atau 5/4 pi. 5 pi per 4. Nah gitu. Kebayang nggak nih? Kebayang ya? Ini biasanya yang apa namanya kayak gini dipakai di optik nanti. Di optik sudut datang, sudut ini gitu. Ini kita masih belajar dari segi matematiknya ya. Nanti ada subbab bagaimana aplikasinya gitu, dalam fisika. Oke, bagaimana kalau ini REZ lebih besar sama dengan setengah? Kalau REZ itu maksudnya apa ya? Ingat nggak kemarin? Ini apa? Real part Z, Pak. Nah, betul, real partnya. Real partnya lebih besar sama dengan setengah. Nah, apa artinya real partnya lebih besar dari setengah? Apa bidangnya kira-kira? Real part itu apa ya? Y-nya, Pak. Real part, X-nya dong. Berarti X-nya itu di Ya. bidang yang dimaksud lebih besar dari lebih besar dari titik Setengah. X itu dong, Pak. Iya. Iya, betul. Berarti bentuknya curve atau plane atau area? Curve, Pak. Ya, X-nya bentuknya sama. plane. Beda sama. Plane ya, bukan curve. Kalau X sama dengan setengah itu gini. Nah, ini kan. Ini X sama dengan setengah. Tapi kalau lebih besar dari setengah, Bidang yang lebih besar, bidang yang lebih dari ini. setengah. Nah, Oh iya. Iya, ini yang kan memenuhi, X lebih besar dari yang setengah. diminta. Jangan lupa ya, ini curve, ini plane. Itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai ketukar. Kalau dia cuma garis doang, itu curve, garis. Tapi kalau dia bidang, itu atau area, itu plane. Jangan sampai ketukar ya. Jadi yang ini adalah bidang ya. Bidang. Nah ini. Jadi dia setengah dari bidang X yang kenapa disebut half plane X itu karena cuma ngambil yang positifnya aja ya. Kita ambil sebelah kanan yang lebih besar dari setengah. Sebelah kirinya enggak. Atau sebetulnya tanpa kalian sebut half-nya juga betul. Jadi bilang aja bidang X, kelar udah. Jadi bidang X yang lebih besar dari setengah. Tanpa harus sebut half plane-nya, half-nya. Gitu. Kebayang ya? Ya, jadi nanti kalian harus bisa istilahnya nih, memplot dalam grafik atau mengimajinasikan ini kalau disebutnya ini kira-kira bentuknya grafiknya apa, ini bentuknya grafiknya apa. Karena reseknya kompleks number itu setiap bagian itu punya bentuk masing-masing. Jadi ketika disebutkan bagian realnya doang, ya kan? Satu kompleks number yang sama, kita bilang sudutnya aja, atau absolute-nya aja, atau real part-nya aja, atau imaginary part-nya aja, itu akan jadi beda-beda nanti hasil graph-nya.
Gitu. Jadi ketika menggambar maka harus diperhatikan yang diminta itu gambar apanya. Jadi kalau misalnya kalian dikasih persamaan kompleks 4 plus 7i misalnya gitu. Nah, gambarkan. Nah, kalau soalnya cuma gambarkan doang, ini soalnya ngaco berarti. Tapi harus jelas. Gambarkan absolute value of bilangan tadi misalnya. Nah, itu. Kalau itu berarti apa gambarnya gitu ya. Gambarkan IMZ sama dengan sekian misalnya gitu. Nah, itu berarti gambarnya apa gitu-gitu. Jadi kalau diminta menggambarkan grafik dari sebuah bilangan kompleks, maka kita melihatnya bagian-bagian per part yang seperti slide kemarin yang kita bahas ya. Jadi kalau ada sebuah bilangan kompleks, maka ada bagian-bagian yang harus kalian tahu nama-namanya. Ini bagian real, ini bagian imajiner, ini absolutnya, ini modulusnya, misalnya ini apanya dan seterusnya. Nah, itu nanti digambarkan masing-masing partnya. Gitu. Oke. Nanti kalian bisa tengok masih section 5. Ini section 5 banyak nih ya. Section 5. Ini tugas berikutnya. Ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kompleks algebra kayaknya sampai sini ya, terakhir. Mau nanya dong Pak. Ya, gimana? Berarti misalkan nih Pak, kan tadi contoh-contoh soalnya itu lebih dari kurang dari itu disebutnya plan. Apakah kalau pakai lebih dari kurang dari sama dengan itu tuh pasti plan apa gimana Pak? Iya, pasti bidang karena dia ini kan luasan kan area. Bukan garis. Kalau area ya berarti plane, bidang. Tinggal diterjemahkan aja kan bentuk bidangnya apa. Kalau lingkaran ya bilanglah bidangnya lingkaran kan gitu, circle berarti. Disk, sorry. Kalau lingkaran. Tapi kalau bentuknya sampai tak hingga gitu kan ya berarti bilang aja plane area atau plane bidang. Umumnya sih kalau sampai tak hingga itu dianggap bidangnya persegi. Ya, jadi ya bilang aja plane atau rectangular, tapi jarang sih disebut rectangular karena nanti ketika diubah ke koordinat polar maka dia jadi disk kan gitu. Jadi cukup dibilang plane atau area. Gitu. Ada lagi? Jelas ya? Oke. Kalau nggak ada, ya ini tugas untuk session 5. Tadi ya dari awal dari yang kemarin itu sampai ini. Jadi kalian silakan dicoba. Loh, ternyata masih ada kompleks algebra. Kirain udah habis. Nah, masih ada. Oh, ini aplikasinya. Oke, aplikasi dari kompleks algebra yang tadi. Ini sebetulnya nanti ada di subbab terakhir juga aplikasi. Ini mungkin sekedar aplikasi sederhana lah dari yang aljabar yang tadi udah kita bahas. Nah, ini. Sebuah partikel bergerak pada bidang XY plane sehingga posisinya diberikan oleh fungsi sebagai berikut. Nah, itu posisinya. Z sama dengan X plus Y sama dengan I plus 2T per T min I. Jadi dia dalam variabel waktu. Ini ya. Yang ini nih. Ini fungsi posisinya dalam variabel waktu. Ini fungsi kompleks. Ini notasi kompleks secara umum. X plus Y kan. Nah, tentukan besar kecepatan dan percepatan sebagai fungsi waktu. Nah, ingat konsep fisika dasar, kalau dikasih tahu posisi, ditanya kecepatan, gimana nyarinya? Diturunkan bukan Pak? Iya, turunin. Kalau ditanya percepatan? Turunan yang kedua. Turunin lagi. Udah, turunin aja. Bisa nurunin kan? Bisa ya, itu ya.
nurunin bisa kan? Fx gx, fx per gx gitu kan? Apa namanya? Turunan parsial ya. Atau ini bilangan kompleksnya sederhanakan dulu. Paling gampang menurunkan kalau ngomongin diferensial penurunan paling gampang itu pakai bentuk E kan. Si E, turunan E kan ya lebih mudah dibanding bentuk lain kan. Ketika menurunkan. Itu boleh kalian ubah jadi E dulu. Ini. Nah ini. Atau kalau turunkan langsung juga bisa. Pakai fx per gx gitu ya. Turunkannya gini. Jadi yang bagian realnya diturunkan sendiri terhadap fungsi T. Bagian imajinernya turunkan juga terhadap fungsi T. Kalau apa namanya percepatan itu turunkan lagi kan. Ini cuma masalah notasi matematik aja itu. Nanti kalau ditanya besar, tadi ditanya besar ya. Magnitude, oh ya jangan lupa nih ya. Dia nanyanya magnitude. Magnitude itu bahasa lain dari absolute value. Magnitude itu berarti besarnya ya. Jadi selesai menurunkan masih belum kelar, harus kalian cari besarnya di absolute kan akar dari gitu kan. Nah, gitu. Maka nanti dapat seperti ini. Tahu cara ini ya? Ini yang apa namanya? Ini pakai aljabar biasa. Masih ingat di kalkulus? Fx per Gx apa turunannya? Turunannya apa? Itu turunan fx. Oh ya, Watson. Ya, atau yang U per V gitu ya. Alah, ini sama-sama. U per V kan gitu ya. Turunannya adalah U aksen V min U V aksen gitu ya. Per V kuadrat gitu kan. Iya, Pak. Nah, ya gitulah. Tinggal kalian turunkan ya yang tadi. Bisa ya menurunkan ya? Bisa lah. Coba lihat. Ini. Ini U-nya kan. Ini V. Berarti U aksennya apa? Turunannya apa? 2. Ingat ya, masing-masing diturunkan. Ini diturunkan terhadap T. Ini, masing-masing diturunkan terhadap T. Kalau V-nya 1 kan? Nah, maka jadilah kayak tadi. Ini. U aksen V, U aksen V, U V aksen. U V aksen tadi 1 ya. 1 per V kuadrat. Ini, jadilah seperti itu kan. Jangan lupa ini diselesaikan juga kan. Maka atau kalau nggak mau menyelesaikan ya sebetulnya tanpa perlu cari pakai ini juga bisa nih. Langsung aja ini di apa namanya akar kan. Ini kan kalau dikuadratkan berarti kan akar T plus 1 kuadrat gitu kan. Kuadratnya hilang. Jadi kayak gini nanti. Sama. Jadi tanpa harus dikali penyebut apa namanya sekawan ya bisa. Langsung lah gitu istilahnya. Boleh. Gitu. Oke. Nah, ini jangan lupa ya, kita cari nilainya. V-nya. Begitu juga sama A. Si A ambil dari sini. Ini kan V-nya kan. Ini adalah hasil V-nya. Berarti ini diturunkan lagi. Ini jadi U, ini jadi V. Untuk si A. Nanti jadilah seperti ini kan. Nah, ini nilai absolutnya. Kebayang ya? Ini kalau yang turunan-turunan ini kan di kalkulus sudah belajar lah ya, bisa lah ya. Ingat turunkan terhadap T, jadi yang diturunkan cuma yang ada variabel T-nya aja. Oke, ini masih ada ternyata nih kompleks algebra.
Nah, ini terakhir berarti kompleks algebra. Sampai sini ada yang mau tanya? Nanti yang aplikasi lebih banyak kita obrolin atau lebih banyak kita bahas di subbab terakhir. Ada lagi nanti ketemu sama aplikasi yang lebih kompleks. Tadi aplikasi sederhana. Oke, jadi untuk yang section 5 ada sekian tugas ya tadi ya. Bisa kalian atur, bisa kalian lihat lah ya di PPT atau lihat di assignment-nya. Nomor-nomornya udah gue rekap. Untuk chapter 2 section 5. Oke, kalau nggak ada yang tanya kita lanjut nih ke Pak mau tanya Pak. Oh ya, oke. Mau tanya Pak. Tadi, Yang mana? tadi yang V sama dengan akar itu, nah ya yang ini itu kan dx per dt itu maksudnya itu berarti V disumbu X itu ya Pak ya? Yang dy V disumbu Y gitu. dx per dt yang mana? Yang ini? Iya yang dx per dt kuadrat. Ini? Enggak, tadi pas setelahnya Pak. Iya, kan itu ada V sama dengan akar gitu ya Pak ya, buat nyari kayak resultan. Magnitudenya tadi tuh. Itu dx per dt itu tuh V disumbu X maksudnya ya Pak? Sebentar. Di sini nggak ada dx per dt. dz per dt. Itu Pak yang V sama dengan akar. Oh ini, yang Iya atas yang ini. di atasnya. Oh iya kan? Iya. Iyalah, ini kan sebetulnya mirip kayak kan V itu berarti Vx tambah IVY gini bentuk umumnya kan? Iya benar. Bentuk kompleksnya. Ya. Ini adalah X-nya, ini Y-nya. Nah, ini kan berarti dx per dt. Ini adalah dy per dt. Ini cuma masalah bentuk aja ini. Iya, Jadi Pak. nggak usah terpaku sama ini. Bikin aja. Selesaikan aja sampai dapat bilangan kompleks yang paling sederhana. Udah tinggal di akar kan. Berarti akar dari x kuadrat tambah y kuadrat kelar. Oke, siap Pak. Gitu. Kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya masih bingung dah Pak. Itu yang jadi plus di yang V sama dengan mutlak dz per dt. Yang mana? Absolut nilainya. Yang ini nih, baris ini? kedua. Ini? Iya. Bingung yang ini? Yang mana? Iya itu Pak. Kenapa bingung? Itu masih belum nyangkut. Dapat dari mana? Ini gue cuma salin dari buku ya. Jadi yang memang kadang-kadang si buku ini menyajikan yang gampang dimengerti, menyajikan yang mudah dimengerti. Ingat kalau ada x plus y gini kan z. Nah, gimana cara nyari absolute z-nya? Akar x kuadrat plus y kuadrat kan Pak? Akar x kuadrat plus y kuadrat gitu kan? Nah, ini kan konsep awalnya kan. Jangan lupa tadi ketika di awal pertemuan kan ada juga konsep begini. Itu adalah akar dari z kali z. Ingat nggak? Ingat. Nah, z kali apa tadi namanya? Conjugate z. Di sini dia bisa dikali conjugate. Dia pakainya yang ini. Bukan pakai yang ini. Baik Pak. Makanya saya tadi nggak nemu titik temunya. Baik. Iya. Sama nggak kita hitung pakai yang atas? Sama. Coba ini kita hitung pakai yang atas. Kalau kita hitung pakai yang atas. Ini pakai yang ini ya. Nah, hitung aja masing-masing. Yang atas sendiri ini kita hitung. Berarti kan akar dari min 3 kuadrat. Gitu kan? Kalau yang bawah berarti akar dari 1 tambah min 1 kuadrat dikuadratkan. Gini ya. Karena ini ada kuadrat di luar nih. Nah, berarti kan ini akar 9, 3 kan? Per akar 2 dikuadratkan. Bukan 2 ya, sorry, ini T. Karena ini bukan 1, ini T. Sorry. Berarti ini kan jadi T plus 1 ya? Jadi akar T plus 1 kuadrat sama akar hilang. T plus 1, sama. Sorry, ini kuadrat. Ini. Nah, ini sama. Itu. Gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi? Oke, bisa ya? Oke. Fix ini ya. Ya, ini masalah kalkulus saja ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke deret bilangan kompleks.
Ya. Ini misalnya jumlah dari deret bilangan kompleks, jumlah dari sebuah deret bilangan kompleks itu hasilnya adalah bilangan kompleks juga pasti, gitu ya. Jadi kalau ada deret bilangan kompleks, maka jumlah keseluruhannya pasti hasilnya adalah bilangan kompleks juga. Jadi SN-nya, sum-nya, SN-nya adalah XN tambah IYN. Di mana nanti kan deretnya itu kan, ini kan kalau kita pecah ke deret itu kan berarti mungkin deret pertama X1 tambah I1. Ini kan deret kedua X2 tambah I2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini karena setiap bilangan ini adalah bilangan kompleks pada deret ini, maka nanti kalau kita jumlahkan hasilnya kompleks juga gitu ya. Itu maksud dari kalimat ini. Partial sum of series complex number will be complex number. Jadi jumlah dari deret sebuah bilangan kompleks adalah bilangan kompleks juga. Nah, kita rumuskan seperti ini rumus umumnya. Nah, jangan lupa bahwa absolut atau nilai dari xn dan yn adalah sebuah angka bilangan real. Gitu ya. Nah, jadi walaupun yn ini adalah imaginary part, part imajiner, jangan lupa part imajiner itu bukan berarti dia sifatnya imajiner. Part imajiner itu adalah suatu angka atau kalau di yang slide yang sebelumnya disebutnya kan koefisien kan. Imaginary part itu adalah koefisien dari yang ada i-nya gitu. Yang namanya koefisien pasti real. Jadi xn sama yn itu pasti sebuah angka yang bisa kita hitung gitu intinya karena dia real. Nah, tapi dengan syarat bisa kita hitung kalau konvergen pastinya. Apa artinya konvergen? Ayo, apa maksudnya konvergen? Di kalkulus udah belajar kan deret konvergen? Udah belajar belum? Udah harusnya kayaknya udah. Di SMA juga belajar ini. Apa deret konvergen? Konvergen series. Bisa dihitung totalnya bukan Pak? Ya, konvergen series itu menuju 0. Ya, atau bisa kita hitung nilainya. Gitu. Karena kalau dia divergen, maka nanti dia deretnya tuh menuju tahingga. Kalau menuju tahingga ya jumlahnya tidak bisa kita hitung kan gitu ya. Kalau di contoh sederhananya itu kalau di matematik itu kayak deret dari bola yang kita lepas ke lantai itu kan. Ketika dia mantul kan makin berkurang sampai akhirnya habis kan gitu ya. Nah, itu namanya deret konvergen. Jadi Xn sama Yn itu adalah sebuah angka real yang bisa kita hitung dengan syarat konvergen. Karena nanti deret yang mau kita hitung di kompleks ini, di bilangan kompleks adalah deret-deret tahingga. Deret tak berhingga ya. Menuju tahingga atau menuju 0 ya biasanya. Jadi ujungnya itu tahingga atau ujungnya itu 0. Nah, yang bisa kita hitung adalah yang ujungnya 0, yang konvergen series. Ini. Nah, jadi ketika menuju tahingga atau pakai limit lah ya hitungnya ya. Limit menuju tahingga lah gitu kira-kira. Ini jelas lah ya. Supaya bisa dihitung si real sama imaginary itu harus konvergen. Contoh. Oh ya, titik beratnya di sini adalah ngecek konvergenitas. Tes konvergensi lah kira-kira gitu. Nah, gimana? Dari mana taunya ini deret konvergen? Yo. Dari mana taunya ini deret konvergen? Apa cirinya deret konvergen? Rasionya kurang dari 1. Karena kalau rasionya lebih dari 1 nanti dia makin gede kan, nanti jadi deret tahingga. Rasionya harus kurang dari 1. Ya kalian cek aja rasionya kurang dari 1 enggak? Ini. Jadi ini adalah deret 1 tambah ini apa namanya? Suku pertama 1
suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nih. Nah, maka untuk nyari untuk ngecek ini convergent apa enggak, kita gunakan rasionya. Kita tes rasionya. Nah. Rasio itu apa? Apa rasio? Bilangan sudahnya dibagi bilangan sebelumnya bukan sih, Pak? Iya, Maksudnya. intinya gitulah ya. Jadi kalau kita ambil nih, kan dia rumusnya ini nih. Nah, sesudahnya ini kan berarti n-nya +1 ya. Berarti kan rasionya adalah yang +1 tadi dibagi ini kan gitu ya. Sampai situ kebayang nggak? Atau ini Pak. ya, atau ini sebetulnya terlalu rempong. Lebih gampang ambil aja ini kan gitu ya. Depan kan. Ini per ini kelar gitu ya. Cuma masalahnya adalah ingat kita mau ngitung limit menuju tahingganya. Bilangan yang paling ujung belakangnya itu gimana gitu. Makanya kita ambilnya yang pakai fungsi, pakai n. Nah ini kalau kita bagi jadilah seperti ini kan. Ini ya. Jadi sebetulnya sama aja ya kita ambil n yang depan ini kan, tinggal ini dibagi ini kan gitu ya, sama. Nah, masukkan limit n menuju tahingga. Di situ nggak ada n kan kebetulan. Ya berarti menuju tahingganya ya sama dengan ini sendiri. Nah, kita carilah itu. Berapa nilai absolut dari 1 plus I per 2? Ada yang bisa menghitung? Ada yang tahu berapa hasilnya? Nilai absolutnya? Dihitung aja biasa. Akar 2 bukan, Pak? Akar 2. Akar 2 per 2. Sebentar. Itu di bawahnya kan ada 2. Akar 2 baru yang atas. Ini ya, nilai absolut yang atas ini itu kan adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan. Jangan lupa, di bawah masih ada 2. Ini gitu. Akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 itu nilainya kurang dari atau lebih dari 1? Nah, kurang dari 1 kan? Iya. Nah, karena kurang dari 1 berarti deret ini adalah deret konvergen. Berarti benar ini adalah konvergen gitu. Kebayang nggak? Jadi ini cuma ngetes konvergenitas ini. Dia konvergen apa enggak gitu. Nah, ingat supaya real part sama imaginary part bisa dihitung, itu deret bilangan kompleks itu harus real. Harus konvergen, sorry. Harus konvergen. Jadi sebelum kita hitung deret ini, dicek dulu dia konvergen apa enggak. Karena kalau kalian cek dan dia tidak konvergen, udah nggak usah dilanjutkan hitungannya. Gitu. Oke. Nomor 2. Nah ini. Uji konvergenitas dari deret ini. Dari mulai n sama dengan 1 sampai n sama dengan tahingga. Rumus rumus setiap sukunya adalah IN per akar N. Itu kalau kita bikin deret, begini ya deretnya ya. Iya apa ya? Kita masukin 1, jadi ini kan. Masukin 2, jadi ini. Masukin 3, jadi ini. Masukin 4, jadi ini ya. Jangan lupa, I pangkat 1, I. I pangkat 2, min 1 kan. I pangkat 3, min I. I pangkat 4, 1. Karena I kuadrat min 1. Pangkat 4 berarti kan min 1 kali min 1 ya. I pangkat 5 berarti plus I. Karena I pangkat 4-nya 1. Kebayang nggak nih? Kebayang. Kebayang ya? Ya, tinggal kalau yang bawah tinggal dimasukin 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, inilah deretnya. Nah, deret ini masih nyampur. Kenapa? Karena setiap suku belum ditulis dalam bentuk umum bilangan kompleks. Ini. Nah, ini kita gabungkan dulu. Atau kita pisahkan yang mana yang real
Yang mana yang bagian real, yang mana yang bagian imajiner. Ini. Nah, realnya adalah, ingat yang real itu kan yang nggak ada I-nya ya. Jadi kayak gini. Yang min setengah, plus seperempat, min seperenam, dan seterusnya. Atau kalau kita buat dalam bentuk umum, ini yang apa namanya realnya. Kemudian imajinernya ini. Imajiner itu berarti ambil yang I ya, yang I-nya aja. Berarti I dikurang I per akar 3 dikurang dan seterusnya gitu ya. Nah, karena kita mau ngambil imajiner part-nya, maka I-nya tidak ikut. Jadi ambil angkanya aja atau koefisiennya. Jadilah ini rumus umum untuk imajinernya. Maka bentuk tadi apa ya? Nah, ini min 1 pangkat N per akar 2 per 2 akar N. Berarti ini kan Z atau bukan Z ya, apa namanya? Jadi beginilah. Tadi berapa? Ingat nggak? Min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N per berapa tadi bawahnya? Akar 2N. 2N. N, Pak. Akar 2N plus. Akar 2N. Plus I. Nah, ini. Min 1 pangkat N per akar 2N plus 1. Nah, begini. Inilah bentuk umumnya si kompleks seriesnya. Ini. Nah, terus gimana cara ngecek konvergensi? Ingat, dikatakan konvergen kalau dua-duanya konvergen ya. Kalau ini konvergen, ini juga konvergen. Jadi kalau real partnya konvergen, ini juga konvergen. Nah, cara ngetes konvergenitasnya kayak tadi seperti awal. Kalian cari rasionya aja. Bagian realnya berapa rasionya? Bagian part bagian imajinernya berapa rasionya? Bagian real rasionya ambil aja dari sini ya. Cara sederhana ya ambil aja yang depannya ini. Paling depan kan. 1/4 dibagi min 1/2. Berapa tuh? Min akar 2 ya? Iya, Pak. Bukan ya. Tadi Min Pak, 1 Pak. min akar 2 per 2. Akar 4 dibagi min 1/2. Naik ke atas ya. Berarti Ya. min akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Gini ya. Nah, itu. Nah, ini berarti rasionya min akar 2 per 2. Itu. Atau ya kalau mau ditulis pakai limit juga boleh. Cuma sebetulnya sih cukup ambil ini aja, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah rempong. Nanti kalau kalau tes tidak perlu tuliskan pakai limit, ambil aja inilah rasio depan gitu kan. Kalau ini min 1/3 per 1 berarti min 1/3 atau akar 3 per 3 ya. Nah, ini. Ini rasionya kurang dari 1 enggak? Oh, jelas kurang dari 1 nih kan. Akar 2 per 2 kan 0, sekian. Ini juga gitu. Akar 3 per 3 itu 0, sekian. Kurang dari 1. Berarti ini adalah deret konvergen. Kebayang ya? Oke, ini juga sama. Nah, gimana? Tadi kenapa batasnya jadi 2, Pak? Yang mana? Yang sebelumnya. Yang Bapak coret. Dua mana dua? Itu 2 bukan sih, Pak? Yang di sismanya. Tahi enggak ya? Oh, tahi enggak. Iya. Sorry ya. Tulisan gua terlalu bagus ya. Tahi enggak itu maksudnya? Ya. Oke. Nah, ini juga sama. Coba
kalian hitung. Tes konvergensi dari Z pangkat N. Ingat ya, lihat hitung aja rasionya. Kira-kira kalau Z pangkat N itu rasionya berapa? Coba hitung. Kalau rasionya kurang dari 1, ya berarti konvergen. Kalau enggak berarti tidak konvergen. Oke? Ada yang udah dapat kesimpulan? Ya, Z itu apa Z? X plus Y. Nah, X plus Y. Jadi Z-nya itu ubah dulu jadi X plus Y. Atau kalau pakai X plus Y kan rempong tuh. Karena makin banyak pangkat N-nya makin susah nanti kita jumlahinnya ya. Maka lebih mudah gunakan bentuk eksponen. Nah, Z itu kan juga RE pangkat I theta kan gitu ya. Sehingga kalau di pangkatan N menjadi Rn E pangkat I N theta. Jadi untuk ngecek deret ini kita gunakan bentuknya adalah bentuk eksponen. Kebetulan juga karena ini adalah deret geometri kan. Jadi paling enak bentuk eksponen. Nah ini, kalau kita tuliskan deretnya itu adalah pertama pangkat 1 ya. Pangkat 1. Pangkat 0 ya, wah ini kurang ini. Harusnya dari 0. Ini 0 ya. 0. R pangkat 0. Ini 0, harusnya 0. Harusnya 1 depan sini ya. 1 tambah nih kurang nih. Harusnya ada 1 tambah. Kalian tambahin lah nanti ya. Ini harusnya ada 1 tambah ini. Dan seterusnya. Nah, berarti rasionya adalah ambil aja yang paling depan lah ya. Rasionya tinggal ini bagi ini kan gampang. Atau mau ngambil yang di depan sini juga boleh sih. Atau yang pakai plus 1 juga boleh, sama. Nah, rasionya adalah R E pangkat I theta per 1. Berarti rasionya adalah Z. Ya, rasionya adalah Z itu sendiri. Ini ya, rasionya adalah Z itu sendiri. Nah, karena rasio ini adalah Z itu sendiri, berarti gimana caranya supaya dia konvergen? Gimana caranya? Ya, ingat deret konvergen itu adalah kalau besar rasio kurang dari setengah, kurang dari 1,5. Nah, gini kan. Nah, berarti sama aja besar Z kurang dari 1 kan gitu ya. Nah, besar Z itu apa? Modul absolut. Nah, RR. nah betul sekali. Atau gini lah ya. Nah, ini adalah R ini kan. R kurang dari 1 gitu. Jadi ini jawabannya itu akan konvergen kalau R-nya kurang dari 1 gitu kira-kira jawabnya.
Karena kan nilai R-nya nanti karena dia berupa fungsi ya, variabel, bebas lah. Ini. Nah ini untuk tugas bilangan kompleks. Bilangan kompleks, deret. Tes konvergensi. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin topik terakhir hari ini. Ya, setelah ini sisanya kita bahas pertemuan berikutnya lah. Nah, persamaan Euler formula. Nah, ini persamaan Euler ini akan bermanfaat kita gunakan kalau kita mau menghitung fungsi trigonometri dalam bentuk aljabar. Jadi kita ngitungnya dalam bentuk aljabar. Kalau nilai tetanya tidak tahu apa dengan nilai teta yang bukan sudut istimewa ya. Atau kita tidak tahu berapa lah gitu. Nah, ini sin teta itu dituliskan sebagai teta kurangi teta pangkat 3 per 3 faktorial tambah teta pangkat 5 per 5 faktorial. Kira-kira berikutnya berapa nih? 7. Kurang ya. Jelas kurang ini di sini udah kurang. Teta pangkat 7 per 7 faktorial. 7 faktorial. Nah, terus berikutnya. Terus Teta pangkat 6. 6. 6. Ini masih sin. Oh, masih sin. Iya. Kirain udah cos. Plus teta akar 9, teta pangkat 9. Teta pangkat 9 per 9 faktorial. Dan seterusnya lah ya. Iya. Nah, gitu. Yang cos juga begitu. Nah, cos itu dirumuskan sebagai 1 dikurang teta kuadrat per 2 faktorial tambah teta pangkat 4 per 4 faktorial tambah kira-kira berikutnya. Ini teta pangkat 6 per 6 faktorial ya. Berikutnya plus atau min? Plus. Teta pangkat 8 per 8 faktorial. Plus atau min? Plus. Min. Dan seterusnya ya. Tinggal selang-seling gitu lah ya. Nah gitu. Nah ini yang kita gunakan deret yang kita gunakan untuk menghitung nilai sin dan cos kalau tetanya angka sembarang yang kita bukan sudut istimewa lainnya gitu. Ini kita gunakan. Nah ini ingat ya, ini beda cirinya ya. Kalau yang sin pakai angka ganjil, cos pakai genap. Kemudian selalu selang-seling, sin depannya teta, cos depannya 1. Itulah makanya kalau di matematik waktu kalian belajar gerak harmonis, aproksima matematiknya, sin kalau sudutnya kecil atau bisa dibilang sudut mendekati 0. Kalau sin teta itu sama dengan teta. Iya. Sin teta sama dengan teta. Kenapa? Kalau sudutnya kecil, anggaplah misalnya setengah derajat. Gitu kan? Setengah radian misalnya. Nah, ini masukin ke sini setengah ya kan? Setengah per 3 faktorial kan banyak ya, 5 faktorial banyak kan? Nah, ini berarti ini pasti hampir 0, buang ya kan? Sin teta sama dengan teta. Gitu kira-kira. Kemudian cos sudut yang kecil itu hampir 1. Kita ambillah misalnya 0 radian atau 0 derajat kan. Kalau cos sudut 0 masukkan ke 0 kan ini 0 bagi 2 faktorial kan ini hasilnya 0 semua ya. Jadi tinggal 1. Itu kira-kira. Nah, maka kalau yang kita adaptasi ke bilangan kompleks ya kan. Kalau ada E pangkat Z ini ya, E pangkat Z. Jadi bilangan kompleksnya jadi pangkatnya si E, bilangan natural atau Euler.
Itu deretnya seperti ini. Jadi E pangkat Z itu nilainya bisa kalian hitung pakai deret ini. 1 tambah Z tambah Z kuadrat per 2 faktorial tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya. Ya sesuai sama inilah. Ini. Nah, itu untuk Z. Nah, kalau kita ganti sekarang pakai format yang biasa, I theta, maka untuk semua theta bilangan real, E pangkat I theta, kalau kita lihat dari atas ini, nah tinggal diganti aja kan Z sama I theta. Jadilah seperti ini ya. Sampai sini kebayang nggak? Tinggal diganti aja kan itu Z-nya. Nah, coba ingat-ingat. I kuadrat berapa? Min 1. Minus 1. Min 1. I pangkat 3? Min 1. Min I 1. Min I. I pangkat 4? Plus 1 plus 1. Plus 1. I pangkat 5? Min I. Min I. Plus I dong. I dong. Plus I. Plus I ya. Karena I pangkat 4 itu 1. Kalau I pangkat 5 berarti 1 kali I kan. Nah, jadilah seperti ini nanti. Kebayang ya perubahannya ya. Jadi tinggal dimasukin I aja. Nah, kalau kita gabungkan antara yang imajiner sama yang realnya, seperti ini. Jadi ini adalah real partnya, ini adalah imajiner partnya. Jadi ini kalau di bilangan kompleks, bisa kita tuliskan ini X-nya, ini Y-nya gitu lah kira-kira. Jadi X plus Y kan gitu. Sampai sini kebayang nggak? Kebayang ya? Oke. Nah, kemudian ini yang konsep yang udah kemarin kita bahas. Dengan mempertimbangkan E pangkat I theta adalah ini, ya kan? Kalau ada R di depan, ini berarti kan ini tinggal R gitu ya, kemarin ya. Nah, jadi yang bawah lah itu misalnya. Nah, ini jadi yang bawah ini. Nah, ini adalah bentuk umum bilangan kompleks. Nah, dengan mempertimbangkan ini, nah maka kalau ada dua bilangan kompleks yang kita kali, Z1 kali Z2, nah kalau bentuknya perkalian, lebih mudah kita pakai yang eksponen ya. Kita ambil yang ini bentuk eksponen. Nah, maka kalau kita kalikan jadi seperti ini. Nah, ini kan R di yang depan tinggal kita kali ya. Kemudian pangkatnya kan tinggal kita jumlah. Begitu juga kalau pembagian. Kalau pembagian, ini pembagian, maka tinggal dibagi. Kemudian pangkatnya tinggal dikurang gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu operasi beberapa bilangan kompleks yang dia itu perkalian atau pembagian, maka arahkan ke bentuk eksponen biar gampang dihitung. Gitu. Begitu juga sama diferensial biasanya gitu juga. Nah, contoh. Oh ya, kelupaan. Yang bagian Euler tuh ini ya. Nah, intinya Euler itu adalah menghitung dengan deret. Jadi ini tadi deret sin cos, ya kan? Jadi nanti kalau ngitung sin cos pakai deret, pakai ini. Atau bilangan kompleks deretnya ini. Ini adalah deret bilangan kompleks. Nah, ini deret bilangan kompleks. Hitung pakai ini, gitu ya. Ini itu Euler. Ini kalau ini ngulang yang kemarin. Kita ingat-ingat yang kemarin. Sama itu. Oke, contoh. Apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Hah? R. Ya. Ini ya. Value berarti R ya nilainya kan. Nah ini sebetulnya nggak usah dihitung ya. Udah kelihatan kan? 2. Yang pertama berapa? 2. Yang kedua? 1. Yang ketiga?
3. Dan seterusnya ya. Ya bisa lah ya. Gampang. Ini bercanda-bercanda doang nih ya, bisa lah. Nah, ini kalau dicontoh di buku sama dia diubah-ubah dulu bentuknya, ujung-ujungnya 2 juga. Ya. Ini kan ini ya, berarti R-nya 2 kan gitu ya. Kemudian tetanya adalah pi per 6 kan gitu kan. Nih, R-nya 2 teta per 6. Kalau kita gambar jadi begini. Ya. Ini kalau mau dijabarkan lebih jelas. Nah, maka X-nya adalah R cos theta kan, Y-nya adalah R sin theta. Jadilah seperti ini. Nah, dari sini dicari R-nya lagi kan, ribet banget ya. Bolak-balik doang sebetulnya nih. Intinya adalah gitulah pokoknya. Jadi kalau sebetulnya soal ini bisa lo jawab dengan udah langsung aja 2 kan kelar ya, tanpa harus dijabarin panjang-panjang. Yang pangkat I theta juga sama gitu. Sama lah. Dari situ kita dapat R berapa, ini berapa, X berapa, Y berapa gitu kan. Jadi seperti ini. Intinya adalah sama dengan sekian. Oh ya, kelupaan. Oh ya, ini nih. Yang tadi ini value-nya 2 ya. 2. Jadi yang pertama ini value-nya 2. Nah, yang kedua ini value-nya jadinya min 1. Kebayang nggak kenapa min 1? Enggak, Pak. Lihat kuadran. Sudut, ya. Setelah kita dapat R-nya berapa, theta berapa, digambar. Kalau kita gambar jadi begini kan. Dia adanya karena sudutnya adalah pi kan adanya di sini kan. Ini sumbu X negatif ya. Jadi min 1. Maka nanti value-nya min 1. Kebayang ini? Harus dibedakan antar. Kenapa? Berarti nggak bisa dipukul rata R dong, Pak? Ya, karena ini bukan absolute value. Yang diminta value-nya, bukan absolute value. Berarti digambar dulu ya, Pak? Iya. Cara paling enak itu adalah digambar. Untuk menggambar lihat ininya aja sebetulnya kan. Dari sini kan ketahuan nanti ya dia itu positif atau dia itu adanya di kuadran berapa kan gitu ya. Kalau ini kan kuadran 1 udah pasti positif lah. Ini kuadran 2. Nih, berarti min kan gitu. Yang ini kuadran berapa nih? Kuadran 4. Min pi per 2. Kuadran 4. Pi per 2. Oh ya, kuadran 4 ya. Min ya soalnya, turun ke bawah. Min. Berarti dia min 3 ya. Ini bahkan dia ngitungnya sini pakai deret, kelamaan kan. Capek kita. Nah ini, min 3. Value-nya. Kemudian yang ini. Nah ini kan ada N-nya. Ya kan? Berarti N itu kalau 1 pi ya. Sorry, kalau 1 2 pi. Kalau 2 4 pi. Oh, berarti selalu di sini ya, selalu di sini. Karena dia kelipatan satu lingkaran, 2 pi, 4 pi, 6 pi dan seterusnya. Berarti nilainya 1. Gitu. Oh ya, ini harus di ini ya, perhatikan ya. Ini nilainya 1. Kalau ini nilainya bukan 3 tapi min 3i. Kenapa pakai i? Karena X-nya 0, Pak. Nah, ya, dari sudut kelihatan kan, pi per 2 itu kan 270 ya. Ini kan. Ini kan sumbu Y. Sumbu Y kan I, jangan lupa. Ya. Jadi, ingat ya, value itu tidak sama dengan absolute value. Jadi kalau absolute value nilainya selalu positif karena akar dari bla 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 gitu ya. Tapi kalau value ya sebetulnya sama kayak absolute value nilainya, tapi plus minnya nah itu harus diperhatikan dari sudutnya.
Jadi harus diperhatiin sudutnya nanti. Ya, dia X atau Y gitu kan. Kemudian apa namanya plus minnya juga harus diperhatiin. Ini yang keempat ya udah ya. Oke. Kebayang ya? Jadi nanti harus dibedakan kalau soal nanya nilai sama absolutnya. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, ini mah bisa lah ya. Udah pernah ngitung ini kan. Hitunglah 1 plus I kuadrat per 1 min I. Ini sebetulnya yang apa? Aljabar yang menyederhanakan bentuk. Nah, kalau kita gambar yang pertama ya, yang 1 plus I. Gambarnya begini kan. Nah, maka kita akan dapat R-nya adalah akar 2. Kemudian tetanya adalah pi per 4 kan. Maka bentuk eksponennya bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 2 E pangkat I pi per 4. Nah, kemudian yang ini, yang 1 min I, kalau kita gambar kan gini. 1 min I itu gini. Nah, maka dari sini kita dapat R-nya adalah akar 2. Sudutnya adalah min pi per 4. Atau boleh pakai yang ini, 7 per 4 pi. Kalau kita ambil yang nilai positifnya ya. Atau boleh ngambil pi per 4. Nah, maka R-nya adalah itu tadi, sudutnya adalah itu. Nah, ini. Maka nanti bisa kita tuliskan akar 2 E pangkat I 7 pi per 4. Atau boleh ngambil yang negatifnya, min I pi per 4. Nah, gantikan aja bentuk eksponennya ke atas. Nih. Yang ini tadi. Ganti sama ini kan. Yang bawah ganti sama ini. Masukin. Kuadratin. Ya kan. Tinggal dinaikin ya eksponennya ya. Kalau eksponen kan naik ke atas jadi plus kan. Ini. Naik ke atas jadi plus ya. Jadi kayak gitu kan. 2 per akar 2 rasionalkan. Kali akar 2 per akar 2 berarti kan akar 2 kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke bentuk apa? Eksponen apa namanya? Cartesian. Bentuk R grand. Itu kan tinggal X-nya adalah R cos ya. Berarti akar 2 dikali cos 3 pi per 4. Kemudian sin-nya, Y-nya akar 2 dikali sin 3 pi per 4 kan gitu ya. Ya, kalau nggak mau juga tetap begitu, ya boleh nggak apa-apa. Seperti ini. Tidak perlu diubah. Nah, ini masih sama. Ini tadi ya. Lanjutannya nih ceritanya. Kita mau ubah. Ini, X sama Y-nya. Jadilah seperti ini kan. Sebetulnya sampai sini juga udah betul. Tanpa perlu diubah. Sampai sini. Tapi kalau mau diubah ya tinggal dilanjutkan ya. Ini. X-nya adalah R cos theta, jangan lupa. Kuadran 2 cos negatif jadi min 1. Y-nya adalah R sin theta. Maka kalau kita tulis dalam X plus Y jadilah seperti ini. Min 1 plus Y. Ada yang mau tanya sama sini? Jelas lah ya, gampang gitu kita doang. Oke, ini apa soal latihan untuk Euler. Sampai sini ada yang mau tanya? Pak, masih bingung, Pak. Yang mana?
Itu yang X-nya jadi -1, Y-nya jadi 1. Yang sebelumnya. Ini kalau kita bikin jadi X sama dengan apa? R. Oh, jadi masukin satu-satu dulu, Pak. Iya. R itu kan akar 2 cos 3pi per 4 kan? Kalau ini R sin theta. Akar 2 sin 3pi per 4. 3pi per 4 itu kan 135 ya? Iya. Cos 135 kuadran 2 kan negatif. Iya. Sama kayak cos 45 kan? Cos 45 tuh setengah akar 2. Kali akar 2 berarti kan 1 ya, karena negatif min 1. Ini kan 1. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Gitu. Makanya tadi gue bilang sebetulnya sih sampai sini juga udah betul. Tidak perlu dilanjutin gitu ya. Cuma ini contoh di buku dia melanjutkan sampai bentuk X, Y. Jadi kalau kita lanjutin ya udah gambar aja dulu. Ya kan? R-nya ada, sudutnya ada, berarti gambarnya begini. Dapat X-nya, dapat Y-nya, ini yang tadi R cos, ini R sin. Ya udah, tinggal diubah bentuk X, Y. Jadi lah seperti itu. Gitu. Kebayang ya? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan berikutnya eksponensial, trigonometri, sama aplikasinya. Bilangan kompleks ke fisika. Oh ya, ini untuk mempermudah pemeriksaan, ya, untuk mempermudah koreksi ya. Jadi biar kerjaan gue juga nggak numpuk, karena makin kesana nanti kerjaan gue makin banyak. Masih ada P2M minggu depan, kemudian ada panggilan di Klatsar dan seterusnya. Jadi yang mau gue ingetin pertama, nanti jadwal mungkin akan sedikit berubah ya. Mudah-mudahan sih tidak bentrok. Kalau nggak bentrok berarti tetap. Tapi kalau bentrok ya jadwal kuliah yang gue kalahin gitu ya. Jadi akan gue geser-geser. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas itu gue kasih deadline durasi pengerjaan 1 minggu. Jadi tugas minggu ini itu terakhir dikumpulkan hari Jumat minggu depan. Itu udah gue setting di Teams-nya. Gue setting di Microsoft Teams. Jadi tugas minggu ini, tugas yang hari Rabu kemarin sama tugas hari ini, itu dikumpul paling lambat hari Jumat minggu depan. Kalian lihat aja lah di Teams-nya lah, tinggal lihat di settingannya. Begitu juga nanti tugas minggu depan. Kalau minggu depan ada tugas, maka terakhirnya adalah minggu depannya lagi hari Jumat. Jadi tugas itu selalu gue set dikumpulkan hari Jumat minggu depannya, gitu kira-kira. Nah, untuk pengerjaannya bebas sih sebetulnya. Boleh kalian ketik, ya, kalian ketik boleh. Boleh kalian cara-cara di kertas. Cara di kertas kemudian difoto, kemudian fotonya itu upload ke Teams. Yang mungkin paling gampang coret di kertas kemudian difoto upload ke Teams karena bisa dari HP ya. Kalau kayak gitu kan. Yang mau buka Teams dari HP ya silakan diinstal dulu di App Store. Cari Microsoft Teams, install di HP, masuk ke kelas, login pakai email WNJ yang udah kalian punya. Teman-temannya yang belum di kelas silakan diingetin, diajak masuk ke kelas karena gue lihat baru 35 orang tadi. Sementara di Siaka ternyata full, penuh.
Hari ini ada 37 orang. Ya. Ya, 37 orang. Oke, itu ya. Ya, Yang nggak pakai email UNJ bisa join kelasnya nggak Pak? yang nggak pakai email WNJ kayaknya nggak bisa. Gue nyeting tidak mengizinkan guys di grup ini. Soalnya tadi ada yang bilang dia lagi proses riset ke Pustikomnya Pak, password. Oh ya, kalau gitu ditunggu aja. Harusnya tidak lama kok proses riset. Paling gampang sih riset itu datang aja langsung ke Pustikom, 5 menit dapat password baru. Oke Pak, ntar disampaikan. Ya. Oke. Ya ini salah satu apa ya, kelemahan sistem, bukan sebetulnya sih bukan kelemahan sistemnya, tapi memang dari Microsoft settingannya begitu. Jadi kalau kalian lupa password, maka passwordnya itu nggak bisa di reset sama kalian. Kalian harus datang ke Pustikom, mereka yang reset. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita absen dulu. Silakan dinyalain kameranya. Udah semua? Ada lagi yang belum? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 22, 23, 24, 25. Baru 25. Mana ini 12 orang lagi? Pak, saya mau nanya dulu Pak sebelum gue Pak. Ya, oke. Gimana? Pas saya lihat kan saya lagi nyoba ngerjain yang chapter yang sebelumnya Pak. Yang section sebelumnya. Itu kan digambar Pak. Itu semuanya diplotting ke perintahnya kan tuh banyak. Maksudnya gimana ya? Kan perintahnya itu ada yang utama, yang dua yang saya tangkap kan, ngeplotting angka-angkanya ke diagram, ke grafik. Nah di akhir perintahnya itu disuruh juga nambahin kompleks conjugate-nya. Itu perlu ditambahin di grafik juga nggak Pak? Apa yang awalnya aja? Kompleks conjugate-nya nggak usah digrafikkan, dituliskan aja ke conjugate-nya apa. Oh oke. Soalnya ya numpuk banget kelihatannya kalau di grafik jadinya Pak, maksudnya. Ya. Baik, makasih Pak. Oke. Udah ya? Oke. Pasang muka mules juga boleh. 1, 2, 3. Wah, ini biasanya yang duduk-duduknya di depan ini calon A. Mana ya? Oh ini.
Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, tadi sebelum gua record udah ada yang mencet record duluan. Siapa tuh yang mencet? Nggak tahu ya. Jadi nanti yang mau ngulang, nonton penjelasan ulang ya, itu bisa lihat di Microsoft Stream. Kalian cari aja kelas fisik Fismat 1113. Kalian cari di situ kumpulan rekamannya. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjain.